Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sorting, yaitu bubble sort, insertion sort, selection sort, dan counting sort dengan bahasa Python. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktikum dasar pemrograman. Tanpa basa-basi, kita langsung ke materi. Let's go. Oke, kita akan langsung ke materi yang pertama, bubble sorts atau gelembung. Bubble sorts atau metode gelembung adalah metode algoritma pengurutan dengan cara penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Jika tidak ada perubahan, berarti data sudah turun. Ketika satu proses telah selesai, maka bubble sort akan mengunci proses. Demikian seterusnya. Kapan berhentinya? Bubble sort berhenti jika seluruh array telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan serta tercapai perurutan yang telah diinginkan. Oke, kita lanjut part 2. Oke, setelah kita menyimak materi di atas, kita akan melihat contoh visual bubble sort menggunakan diagram. Kita tonton ya guys ya. Jadi dimulai mencari yang terkecil lalu dipindahkan ke nilai yang sebelumnya tuh ya guys ya, kurang lebih begitulah. Oke, sekarang kita akan melihat contoh program dari bubble sort. Teman-teman akan membuat array 1, 4, 2, 8, dan 10 dengan nama variabel numbers. Kita akan membuatnya kembali dengan print number. Yaitu kita akan menggunakan pengulangan for i in range 0 length number, dan jika semua bilangan bernilai true, maka akan melanjutkan ke bilangan kedua, yaitu for j in range i tambah 1 length number. Nah, setelah itu maka jika numbers i sama lebih besar dari numbers j, maka semuanya ditempatkan di sini. Setelah itu kita munculkan kembali hasil. Kemudian kita menggunakan print number. Setelah itu kita run. Nah, ini hasilnya guys ya. Nah, setelah kita memahami materi bubble sort, kita akan melanjutkan ke materi insertion sort atau insersi. Insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array. Kemudian membandingkan data para array berikutnya apakah sudah ada di tempat semestinya. Algoritma insertion sort seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Algoritma insertion sort pada dasarnya memilah data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Kalau lanjut part 3. Nah, tadi kan kita sudah melihat materi. Sekarang kita melihat lagi visual code-nya. Kurang lebih gitulah. Jadi mencari mana yang terkecil dulu, setelah itu kita pindahkan. Tetapi jika sudah mendapat nilai yang kecil, tidak akan mencari ke seterusnya, jadi langsung dipindahkan kalau insertion gitu. Oke, sekarang kita akan melihat contoh program insertion sort. Pertama-tama kita akan membuat numbers, variabel numbers dengan membuat array dengan nomor 1, 4, 2, 8, 6, 8 lagi, 10. Setelah itu kita akan memunculkan variabel tersebut dengan sintak print yang kurung number. Setelah itu kita akan menggunakan perulangan for i in range 1 length numbers untuk mencari di manakah nilai terkecil di array ini. Setelah itu kita akan mengunci indeks tersebut di kayak sama dengan numbers i. Setelah itu j sama dengan i kurang 1, maka jika well j lebih besar dari 0, n numbers j lebih besar dari k, maka variabel numbers j tambah 1 sama dengan numbers j. Setelah itu j sama dengan j dikurang 1, maka numbers j plus 1 sama dengan k. Setelah itu kita akan menunjukkan hasil cara di atas dengan menggunakan sintak print numbers. Oke, sekarang kita run. Oke, nah ini hasilnya ya guys ya. Oke, kita lanjut part 3. Setelah kita memahami
materi bubble sorts dan insertion sorts, kita akan melanjutkan ke materi selection sorts atau pilihan. Selection sorts merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array. Kemudian, menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil atau ascending, dan kecil ke besar atau descending. Algoritma selection sorts merupakan pengurutan dengan konsep memilih elemen dengan nilai yang paling rendah dan menukar elemen tersebut dengan nilai elemen ke i. Nilai dari i dimulai dari 1 ke n, yang dimana n merupakan jumlah total elemen dikurangi 1. Kalau rame lanjut part 4. Nah, kita lanjut ke materi. Nah, tadi kan kita sudah melihat materi selection sort. Sekarang kita melihat contoh visual codes dari insertion sorts. Nah, insertion sorts itu lebih ke memindahkan mana yang terkecil dulu lanjut ke yang terbesar, itu yaitu ascending dan descending. Oke, setelah kita melihat materi di atas, sekarang kita akan melihat lagi contoh program dari selection sorts. Yaitu pertama-tama kita bikin variable numbers dulu dengan arraynya 1, 4, 2, 8, 6, 10. Setelah itu kita akan menampilkan program tersebut dengan print number. Setelah itu kita menggunakan program kembali, yaitu for i in range 0 range number. Jika sudah, kita akan lanjut ke min index sama dengan 1. Setelah kode bernilai true, komputer akan melanjutkan ke perulangan kedua, yaitu for j in range i plus 1 range number. Nah, maka jika numbers min index lebih besar dari numbers j, maka min index sama dengan j. Nah, setelah itu numbers i numbers min index sama dengan numbers min index numbers i. Nah, setelah kita mengetik itu, kita lanjut menampilkan hasilnya dengan sintak print number. Nah, kita run aja ya guys ya. Nah, seperti ini contohnya ya guys ya. Oke, setelah kita memahami 3 materi yang di atas, kita lanjut ke materi counting sorts, yaitu materi yang terakhir. Counting sorts merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara menghitung jumlah kemunculan dari setiap data yang berada di dalam array. Pada algoritma ini, kita harus membuat sebuah array penampung untuk menyimpan jumlah kemunculan data di mana ukuran dari array tersebut harus jumlah range, angka yang bisa diinput oleh user. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil, ascending, dan kecil ke besar, descending. Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar karena kompleksitas dari algoritma ini adalah 0 dalam kurung n plus 1, di mana n adalah jumlah item dan r adalah jarak dari inputan. Oke. Terakhir. Oke, kita akan membuat shortcodes sorting sorts dengan Python. Oke, pertama-tama kita membuat variables dengan nama numbers dengan terus kita membuat array dengan indeks 1, 4, 2, 8, 6, dan 10. Setelah itu kita akan memunculkan sintak tersebut dengan print dalam kurung numbers. Setelah itu kita akan menggunakan perulangan for i in range dimulai dari indeks ke 0 dan dalam kurung numbers.
break. Setelah itu kita min index sama dengan i berarti ekna. Setelah itu kita menggunakan perulangan kembali dengan for i in range dalam kurung dimulai dari i indeks ke 1 ditambah 1 len dalam kurung numbers. Setelah itu maka jika if numbers min index min index lebih besar dari numbers j, maka min index sama dengan j. Itu numbers j numbers min index sama dengan numbers min index. Numbers i. Setelah itu kita akan memunculkan server tersebut dengan print numbers. Oke, kita coba run. Latihan. Oh, posisinya ternyata salah. Harusnya gini. Sorry ya guys ya. Bentar. Itu. Nah. Halo Akbar. Oke, maaf ada kesalahan teknis. Nah, harusnya seperti ini. Lanjut kita run. Nah, seperti inilah contoh Sauropods counting sorts. Sekian, terima gaji dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.